Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramdan Prastia dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin mereview forum 13, yaitu membahas modul ke-13 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMD. Langsung saja kita mulai ke slide pertama, yaitu batasan pengertian korupsi. Menurut William J. Chambliss, mengu- mengu- mengemukakan bahwa dalam korupsi terlibat banyak pihak yang disebutnya sebagai jejaring korupsi. Ia melihat bahwa korupsi merupakan bagian integral dari setiap birokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramdan Prastia dari Universitas Mercu Buana jurusan Teknik Sipil. Di sini saya ingin membahas forum ke-13, yaitu membahas modul ke-13 Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMD. Kita mulai ke slide pertama, yaitu batasan pengertian korupsi. Menurut William J. Chambliss, mengemukakan bahwa dalam korupsi terlibat banyak pihak yang disebutnya sebagai jejaring korupsi. Ia melihat bahwa korupsi merupakan bagian integral dari setiap birokrasi yang bertemu dengan kepentingan segelintir pengusaha, penegak hukum, dan politisi yang sulit dibongkar. Jejaring korupsi itu melibatkan para elit di pusat kekuasaan, pucuk pimpinan eksekutif, elit partai politik, petinggi lembaga peradilan, dan kalangan bisnis. Korupsi merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Oleh karena itu, bukan pekerjaan mudah untuk memberantas korupsi karena aparat penegak hukum sering berada pada situasi yang dilematis. Korupsi bukanlah kejahatan di luar sistem. Oleh karena itu, jejaring korupsi sangat sulit diterobos dari dalam karena kolisi antara pengusaha dengan polisi dan aparat penegak hukum. Jejaring korupsi juga sulit diterobos dari luar karena aparat penegak hukum dapat menyediakan penjahat kelas teri yang siap dikorbankan untuk melindungi pelaku sesungguhnya yang berada di dalam jejaring tersebut. 7 kategori korupsi, yaitu korupsi transaktif, yaitu uang yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama. Lalu yang kedua itu korupsi pemerasan, yaitu jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menjawab demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Lalu ada korupsi investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu. Lalu yang keempat yaitu korupsi perkerabatan atau nepotisme, yaitu menunjukkan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan atau tindakan mengutamakan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Lalu ada korupsi defensif. Korupsi ini dilakukan oleh korban korupsi pemerasan. Lalu ada korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh seorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diketahuinya sendiri. Dan terakhir itu korupsi dukungan, yaitu dukungan terhadap korupsi yang ada atau penciptaan suasana yang kondusif untuk dilakukannya korupsi. Faktor penyebab korupsi. Menurut Hefi Artanti, menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dikarenakan lemahnya pendidikan agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan kemiskinan, tidak adanya sanksi yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Namun demikian, faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Faktor sosial pendukung, desintegrasi atau anomi sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi. Yang kedua itu fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta, kaya tanpa harta, menjadi kaya dengan harta. Lalu yang ketiga itu penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai shortcut mengumpulkan harta. Yang keempat itu paternalisme, korupsi tingkat tinggi, menurun, menyebar, meresap dalam kehidupan masyarakat. Bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan lebih kaya atau haji mumpung.
Lalu yaitu faktor sosial itu yang terakhir, peranata sosial kontrol tidak efektif lagi. Ada menurut perspektif budaya hukum. Pada masyarakat Indonesia yang kebudayaannya dan strukturnya sosialnya kompleks, hukum lebih berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum lebih banyak tumbuh dari bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang dapat merupakan pencerminan daripada kepentingan umum. Dalam perspektif budaya hukum, korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma, baik itu dari kejujuran, sosial, agama, atau hukum. Korupsi sendiri digolongkan serious crime karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Solusi dibutuhkan penegak hukum. Rule breaking membutuhkan berbagai pendekatan cara penyelesaian hukum yang holistik dan bahkan ekstra legal untuk menggali makna hukum. Sudah saatnya para akademisi dan praktisi hukum berani mentransformasikan diri untuk mencari pendekatan dan cara berpikir alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang kian rumit dan kompleks. Berbagai pendekatan yang ada bukan saatnya lagi dipertentangkan dan dipersalahkan, akan tetapi justru saling melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dengan kelebihan masing-masing. Para lawyer harus bersikap terbuka dengan perkembangan yang terjadi dan tak perlu menutupi diri. Sekian dari pembahasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.